Hai Sobat Ngupas, selamat berjumpa kembali di Ngupas, podcastnya KP2 KP Sragen. Masih bersama saya Nadia. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita yang sudah kita singgung sedikit di akhir episode pertama kemarin, yaitu mengenai program pengungkapan sukarela. Kali ini saya masih ditemani oleh Bu Ani. Selamat datang kembali Bu di Ngupas. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Iya Bu, kali ini kita mau meneruskan perbincangan kita yang kemarin ya Bu, ya, yang sudah kita spill sedikit itu Bu. Oke, yang di episode pertama kemarin betul. ya. Iya. Apa tadi Mbak Nadia? PPS. PPS, Iya betul. ya. Program Pengungkapan Sukarela. Tuh. Langsung aja ya Bu, ya PPS itu apa sih Bu? Oke. Iya. PPS Iya. itu adalah program pengungkapan sukarela. Ya. Kepanjangannya jadi Program Pengungkapan Sukarela. Betul, gitu ya, Bu, Mbak ya. Nadia. Jadi ada kata sukarelanya Oh, sebenarnya iya. ya. Iya. Betul. PPS ini adalah pemberian kesempatan. Jadi itu suatu kesempatan yang diberikan kepada para wajib pajak, Mbak Nadia. Oh, gitu. Ya, jadi pemerintah melalui program ini berharap bahwa para wajib pajak itu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakannya. Oh, mengungkapkan. Kira-kira Iya. apa yang diungkapkan itu? Ya, Bu? bukan isi hati Oh tentunya. iya, ya. jangan ya Bu, jangan isi hati. Nah, apa yang diungkap itu adalah harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunannya. Jadi ini basisnya itu harta ya Bu? Iya. Betul. Nah, dengan cara melakukan pembayaran pajak penghasilannya. Oh gitu. Ya, jadi jika para wajib pajak memanfaatkan kesempatan untuk ikut program pengungkapan sukarela atau PPS ini, Iya. nah itu melalui pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final. Oke, jadi Ya, sifatnya PPh-nya bersifat final. betul. Dan yang menjadi dasar penghitungan atau basisnya adalah harta bersih. Ya, nilai harta bersihnya. Oke, jadi ini namanya Program Pengungkapan Sukarela dari pemerintah gitu ya Bu. Ya kan kalau khususnya Direktorat Jenderal Jenderal Pajak. Pajak. Iya, kalau yang namanya program itu kan nggak selamanya ada terus ya Bu ya. Itu Iya. kira-kira itu kalau PPS itu berlakunya mulai kapan sampai kapan sih Iya. Bu? Baik Mbak Nadia, PPS ini mulainya 1 Januari kemarin. Oh, sudah Ya, dari awal tahun. Betul. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Gitu. Jadi Ya. bagian dari Undang-Undang HPP ya, Bu? Betul, kita menyingkat dengan Undang-Undang HPP Iya. ya yang sudah berlaku di bulan Oktober tahun 2021 kemarin. Nah, salah satunya mengatur tentang PPS ini. Oke. Ya, dan itu oleh undang-undang diatur bahwa berlakunya mulai 1 Januari 2022 dan akan berakhir nanti di tanggal 30 Juni 2022. Oh, udah mau berakhir dong. Udah Bu, mau ini. berakhir, betul. Jadi hanya 6 bulan ini 6 kesempatan yang bulan. diberikan pada wajib Betul. pajak. Terus latar belakangnya ada PPS itu apa Bu? Yang melatar belakangi? Kenapa ada PPS Iya, gitu ya? kenapa ada PPS? Ya, pemerintah membuat program ini karena melihat ya, atau ada wajib pajak itu belum sepenuhnya lapor secara benar. Oke. Iya, jadi masih banyak wajib pajak baik yang dulu pernah ikut tax amnesty. Kalau mungkin Mbak Dea sudah ngalamin belum ya? Saya belum ngalamin Oh, sih, belum Bu, ada iya, di tax KPP amnesty. ya? Belum ada. Ya, jadi sebelumnya pemerintah itu mengeluarkan tax amnesty ya, Oh, atau ya, di pengampunan tahun- pajak di tahun 2016 sampai Oke. 2017 ya. Nah, waktu itu ada wajib pajak yang ikut TA Iya. sebagai peserta TA, namun masih banyak juga nih mungkin yang kelupaan waktu Oh, dulu memasukkan surat pernyataan hartanya dalam tax amnesty, masih ada harta yang belum dilaporkan atau diungkap di situ. Nah, dan Gitu. juga wajib pajak juga belum sepenuhnya untuk ini ya, melaporkan secara patuh dan benar. Iya, Ya. jadi itu ya Bu yang melatar belakangi Betul. adanya program pengungkapan Iya, sukarela. Iya. Oke Bu, terus siapa aja Bu yang bisa ikut PPS ini Bu?
Baik. PPS ini tidak semuanya bisa ikut Mbak Nadia. Ya. Kok bisa gitu Bu? Kok bisa nggak semuanya? Ya, karena memang tadi latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela para wajib pajak ya. Nah, kalau kita bicara wajib pajak ya pasti itu adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki NPWP ya. Betul. Jadi yang boleh ikut untuk PPS ini tentunya adalah para wajib pajak. Dan tentunya sudah memiliki nomor pokok wajib pajak. Jadi yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak Betul, gitu ya Bu? iya. Nah, untuk siapa saja yang boleh ikut? Iya. Karena program pengungkapan sukarela ini ada 2 kebijakan Mbak Nadia ya. Kita menyebutnya kebijakan 1 dan kebijakan 2. Jadi ada 2 kebijakan ya Bu ya. Betul. Boleh menyinggung sedikit nih Bu, kan PPS tadi namanya program pengungkapan sukarela. Nah, ada kata sukarela itu Bu. Apakah itu sifatnya wajib atau sukarela? Ya, namanya sukarela ya. Iya. Pastinya itu dikembalikan ke wajib pajaknya. Apakah mau mengikuti PPS ini atau tidak? Oh, jadi Ya. kembali ke masing-masing. Wajib Karena tadi tujuannya kenapa ada PPS yaitu untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Oh, iya. Nah, kembali tadi ya, siapa yang Iya. boleh ikut PPS? Nah, untuk kebijakan 1, peserta PPS itu adalah wajib pajak orang pribadi atau badan. Oh, jadi orang pribadi sama Badan peserta teks amnesti. Mantan teks amnesti. Apa ya istilahnya? Ya, Yang pernah. jika para sobat ngupas atau para wajib pajak dulu pernah mengikuti teks amnesti, nah ini masih ada kesempatan untuk mengikuti PPS lagi ya. Jika memang ada harta yang dulu kelupaan ya mungkin ya. Oh iya, saya punya kendaraan nih, dulu saya belum masukkan dalam TA laporan surat pernyataan harta saya. Nah, itu masih diberikan kesempatan untuk ikut lagi. Oh, jadi ikut yang kebijakan yang 1. Kebijakan 1, namun namanya bukan teks amnesti lagi ya namanya. Kemudian untuk yang kebijakan 2 Iya. itu pesertanya adalah wajib pajak orang pribadi saja. Oh, kalau kebijakan 2 hanya orang pribadi saja. Betul, orang pribadi saja yang belum melaporkan keseluruhan harta yang diperoleh dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Oh, jadi yang kebijakan 2 tadi 2016 sampai 2020. Betul. Kalau kebijakan 1 tadi? Yang kebijakan Dari 1 tahun- karena peserta TA ya. Iya, Bu. Peserta TA itu kan basisnya adalah harta yang diperoleh sebelum dari tanggal 31 Desember 2015 dan sebelumnya. Oh, gitu. Ya, jadi ada periodenya nih, ada Iya. cut off-nya gitu ya. Betul, Untuk betul. kebijakan 1 31 Desember 2015 ke belakang. Yang kebijakan 2 mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Seperti itu ya. Setelah kita tahu tujuannya, terus latar belakangnya ada PPS ini, Bu. Kira-kira manfaatnya dari PPS ini apa, Bu? Gitu. Ya mungkin para wajib pajak juga bertanya ya, Iya. Apa yang saya dapat ya kalau Iya. saya ikut PPS dengan adanya pengungkapan harta, kemudian ada pajak penghasilan yang masih harus dibayar, Betul. gitu kan? Apakah saya ikut PPS atau tidak ya? Pasti wajib pajak akan ini ya bertanya dan juga menjadi suatu pertimbangan, gitu kan? Nah, pemerintah mengeluarkan PPS ini pasti memberikan manfaat bagi para wajib pajak gitu ya. Tentunya, Pastinya. Nah, apa sih manfaatnya kan gitu. Nah, untuk yang kebijakan 1 ya, tadi untuk para peserta TA, manfaatnya itu tidak akan dikenakan sanksi sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Teks Amnesti. Ya, jadi untuk peserta TA itu kan ada undang-undang ya yang mengatur secara khusus waktu itu tentang teks amnesti. Nah, kemudian manfaat kedua itu banyak nih manfaatnya. pastinya, Iya, gitu kan. pastinya. Nah, yang manfaat kedua itu bahwa data atau informasi yang bersumber dari surat pernyataan pengungkapan harta atau kita singkat SPPH ya. SPPH itu tidak akan dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan atau tuntutan pidana kepada
wajib pajak seperti itu. Jadi di kebijakan satu tadi ada dua manfaatnya. Ada dua manfaat, itu, Bu, ya. Kok mungkin wajib pajak bertanya tidak dikenakan sanksi yang mana? Iya, sanksinya yang mana? Kalau kita membaca ya, Iya. atau kita mempelajari undang-undang teks amnesti, bahwa di situ ada sanksi bagi para wajib pajak yang sudah ikut teks amnesti, namun Direktorat Jenderal Pajak menemukan harta baru Yang atau belum diungkap. yang belum diungkap. Nah, itu ada sanksinya diatur di pasal 18 ayat 3 tadi, Mbak Dea. Nah, jika wajib pajak ini ikut yang PPS, Iya. itu tidak akan dikenakan sanksi. Karena sampai dengan PPS ini itu belum dikeluarkan sanksi ya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi masih ada kesempatan kedua ya. Kesempatan kedua ya. Nah, untuk yang kebijakan 2, Iya. manfaatnya sama ya dengan kebijakan 1 tadi, namun karena yang kebijakan 2 itu bukan peserta teks amnesti, tentunya tidak mengacu ke undang-undang teks amnesti. Oh, gitu. Ya, tapi tetap tidak dikenakan sanksi juga atas harta baru tambahan Iya. jika Direktorat Jenderal Pajak menemukan bahwa wajib pajak A gitu ya misalnya itu mempunyai harta berupa X dan Y gitu. Nah, itu belum dilaporkan di SPT tahunannya. Iya. Nah, jika wajib pajak tersebut tidak mengikuti PPS, nah Direktorat Jenderal Pajak bisa melakukan pemeriksaan dan akan dikeluarkan tentunya ketetapan ya, Iya, ketetapan hasil. pajak itu ada pokok pajaknya 30% tarifnya dari nilai harta bersih tambahan tersebut. Kemudian ada sanksinya juga. Iya, gitu. Nah, manfaat kedua, bahwa data atau informasi yang bersumber dari SPPH itu juga tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, ataupun tuntutan pidana. Jadi banyak juga ya Bu ya manfaatnya dari PPS ini ya Bu ya. Seperti kita tahu tadi nih Bu, manfaat PPS kan sangat banyak gitu ya Bu. Kira-kira ngomongin manfaatnya yang begitu banyak, kalau tarifnya nih tinggi nggak Bu atau mahal nggak gitu Bu tarifnya? Iya, kalau dari sisi wajib pajak mungkin mahal ya. Tapi daripada kena sanksi sih. Sanksinya lebih besar juga ya. Tadi sanksinya ada sebesar 30% gitu kan, masih ditambah pokoknya 30% masih ditambah sanksinya kan gitu. Tentunya kalau mengikuti PPS ini ada cara menghitungnya ya Mbak Dadia ya. Tadi kita bicara PPS itu ada 2 kebijakan, kan? Kebijakan 1 dan kebijakan 2. Nah, untuk kebijakan 1 tarif ya tadi ya, itu ada 3 macam. Oh, ada 3. Ada 3 nih. Nah, kalau PPS itu kan kita bicara tentang harta ya, yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan ya. Untuk kebijakan 1 untuk harta dalam negeri dulu nih Mbak Dea, ya kan harta kan bisa ada di wilayah negara Indonesia atau bisa di luar juga ya. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Nah, untuk harta yang berada dalam wilayah negara Indonesia atau kita singkat dengan dalam negeri ya. Harta dalam negeri itu tarifnya 6% dan 8% untuk kebijakan pertama. 6% dan 8% itu untuk harta dalam negeri. Betul. Bedanya apa? Wah ini sudah ditanya duluan ya. Nah, yang 6% itu untuk harta yang berada di dalam negeri. Iya. Nah, namun kemudian itu diinvestasikan kembali oleh wajib pajaknya ke dalam bentuk surat berharga negara atau kepada kegiatan yang bergerak di bidang sumber energi yang terbarukan. Nah, itu tarifnya 6%. Kalau itu harta itu diungkap, kemudian diinvestasikan kembali. Itu tarifnya 6%. Iya, tarifnya 6%. Nah, kemudian untuk yang 8% itu untuk harta dalam negeri yang hanya diungkap saja. Oke, jadi ini hartaku nih. Iya, gitu. saya punya ini loh, saya punya tanah, saya punya mobil, saya punya tabungan. Betul. Tapi itu saya ungkap saja, tidak saya investasikan dalam bentuk tadi surat berharga atau dalam
kegiatan di bidang sumber energi yang terbarukan. 8%. 8%, ya. Nah, untuk yang harta yang di luar negeri, ya, itu tarifnya ada 6%, 8%, dan 11%. 11%. Iya, lebih tinggi ya Mbak Nadia ya kalau harta di luar negeri. Iya dong Bu. Oh iya. Nah, untuk yang 6% itu adalah harta yang berada di dalam negeri, yang diungkap oleh wajib pajak dan itu juga diinvestasikan kembali. Iya, Nah, itu 6%. 6%. Nah, untuk yang 8% itu harta yang diungkap dan diungkap saja. Oh, diungkap saja. Ya, jadi Mbak Nadia punya apartemen nih di Singapura. Amin. Amin. Itu cuma diungkap saja. Oh, itu? Gitu. Yang 8%. 8%. Betul. Yang kebijakan 2, tarifnya sama Mbak Nadia, ada 3 macam juga nih ya. Sama kayak kebijakan 1 sama tadi ya, kayak kebijakan 1. Nah, untuk kebijakan 2 ini harta yang berada di dalam negeri. Nah, untuk harta yang berada di luar negeri itu tarifnya ada 3 macam. Oh gitu. Ya. Jadi ini ada yang 6%, ada yang 8%, dan ada yang 11%. Bedanya apa lagi nih Mbak? Bedanya apa? Yang 6% itu adalah jika wajib pajak mengungkap harta yang berada di luar negeri, dan itu juga diinvestasikan ke dalam surat berharga negara atau ke kegiatan yang bergerak di bidang sumber energi yang terbarukan. Itu 6%. 6%. Itu harta yang dialihkan dan itu diinvestasikan. Nah, kemudian yang 8% itu harta yang berada di luar negeri dan itu dialihkan ke dalam negeri dan tidak diinvestasikan. Oke, jadi dari luar negeri dialihkan ke dalam negeri. Betul. Itu 8%. Tidak diinvestasikan. Oh iya, tidak diinvestasikan. Nah, yang 11% itu jika wajib pajak hanya mengungkapkan harta yang ada di luar negeri saja. Oh gitu, jadi cuma mengungkapkan aja. Iya, jadi hanya memberitahu ya. Saya punya apartemen di Singapura gitu, dan itu ya sudah cuma diungkap saja gitu. Cuma dinyatakan dalam surat pernyataan pengungkapan hartanya. Begitu. Itu yang kebijakan 1 ya Bu ya. Yang kebijakan 1. Ya, kalau yang kebijakan 2 Bu? Yang kebijakan 2. Kebijakan 2 itu tadi pesertanya wajib pajak orang pribadi ya, Mbak Nadia ya. Pribadi aja. Orang pribadi aja yang dulu nggak ikut TA. Iya. Dan ini hartanya adalah yang diperoleh di tahun 2016 sampai dengan 2020. Oke. Iya, yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Nah, untuk tarifnya itu adalah lebih tinggi nih Mbak Nadia untuk kebijakan 2-nya. Lebih tinggi. Iya, untuk harta yang berada di dalam negeri dan itu diinvestasikan kembali, tadi sama dalam bentuknya surat berharga atau dalam sumber energi yang terbarukan, itu tarifnya 12%. Lebih tinggi dari yang kebijakan 1 tadi ya. Betul, iya. Jadi itu kayak apa ya, kayak insentif ya, karena dulu sudah ikut tax amnesty. Ya. Nah, kemudian untuk harta yang berada di dalam negeri dan itu hanya diungkap saja dalam SPPH-nya wajib pajak, itu tarifnya 14%. Lebih tinggi karena tidak diinvestasikan lagi kan gitu. 14%. 12% sama 14%. Itu untuk harta yang berada di dalam negeri. Kalau yang harta di luar negeri. Nah, wajib pajak yang ikut kebijakan 2 itu juga diberikan kesempatan untuk mengungkapkan harta yang ada di luar negeri juga, sama dengan kebijakan 1 tadi. Namun yang berbeda juga tarifnya. Tentunya juga lebih tinggi. Nah, itu jika harta itu di luar negeri dan itu diungkap dan dialihkan ke dalam wilayah NKRI, nah itu tarifnya 12%. Oh iya, 12%. Betul. Nah, tapi itu diinvestasikan lagi. Kalau diinvestasikan lagi itu 12%. Namun jika hanya dialihkan saja dan tidak diinvestasikan itu 14%. 12%, 14%.
Dan yang terakhir 18% itu hanya diungkap saja. Oh, kalau diungkap saja 18%. Gitu. Jadi ada 2 kebijakan itu tadi ya Bu Dua ya. kebijakan dengan tarif yang berbeda-beda, tergantung di mana harta itu berada. Yang di luar negeri lebih tinggi. Gitu ya Bu ya. Iya, seperti itu cara menghitungnya. Nah, itu tarifnya. Nah, dikalikan dari apa? Iya, Bu. Iya kan? Iya, dari pengalinya apa nih? Nah, pengalinya adalah nilai harta bersih. Harta bersih. Harta bersih itu definisinya gimana? Nah, harta bersih itu adalah ya harta itu kan ada berbagai macam ya, Mbak Nadia ya. Kalau kita sandingkan dengan pelaporan SPT tahunan ya kan, wajib pajak kan sudah melaporkan nih ada kas, kemudian ada tabungan berbagai macam bentuk ya. Kemudian ada perhiasan, harta tetap bergerak maupun tidak bergerak. Jadi hartanya itu tidak terbatas. Jadi bisa yang harta bergerak dan maupun tidak bergerak. Betul. Handphone mungkin bisa itu juga. bisa. Ternyata tidak. Kadang kan mungkin malah yang seperti itu Terlupakan, terlupa iya. ya. Itu termasuk juga harta yang diungkap juga dalam PPS ini gitu. Nah, harta bersih itu artinya adalah itu dikurangkan dari hutang. Dari utang itu sebagai pengurang dari nilai harta tersebut. Itu jadi harta bersih itu. Betul. Nah, kemudian berapa sih nilai harta itu sendiri? Iya, Ya, gitu kan. Kadang wajib pajak juga mau ikut PPS. Saya punya mobil gitu kan, tapi nilainya berapa nih yang saya laporkan? Nah, untuk yang kebijakan 1 tadi, nilai harta itu adalah kalau untuk tanah atau bangunan ya sebesar NJOP atau nilai jual objek pajaknya. Itu untuk tanah dan bangunan. Ya, kemudian kalau untuk kendaraan bermotor senilai dengan nilai jual kendaraan bermotornya. Oh, jadi nilai jualnya. Nilai jualnya. Kalau kas atau setara kas ya sesuai dengan nilai nominalnya. Tuh. Nah, kalau untuk kebijakan 2 nilainya adalah sebesar nilai perolehan. Oh, kalau kebijakan 2 sebesar nilai perolehan. Jadi misalnya Mbak Nadia punya tanah gitu ya. Nah, itu dibeli tahun 2017. Nah, waktu beli dulu berapa nilainya? Nah, itu nanti yang menjadi dasar untuk mencantumkan dalam SPPA sebesar nilai hartanya. Kalau mau ikut, misal saya ingin ikut nih Bu, caranya gimana Bu? Cara ikutnya ya. Cara ikutnya. Oke, mungkin Sobat Ngupas atau wajib pajak pasti juga ingin tahu juga ya, betul. Sudah tertarik ikut, sudah mengetahui tadi manfaatnya gitu kan. Terus gimana caranya nih saya ikut? Apakah saya harus datang ke kantor pajak terdekat? Nah, Mbak Nadia untuk PPS ini itu caranya secara online juga. Wah, enak dong Bu. Enak, bisa di mana aja, kapan aja, dari rumah, dari mana, waktu dalam genggaman. Dalam genggaman, satu genggaman melalui smartphone gitu. Caranya online gitu kan ya. Jadi melalui akun wajib pajak yang ada di DJP online. Sama kayak buat pelaporan SPT tahunan. Betul sekali. Jadi dengan mengakses DJP online-nya, kemudian kita login dengan akun yang kita punya. Nah, kemudian di situ ada layanan PPS. Pilih yang layanan PPS. Jadi hampir sama dengan jika wajib pajak menyampaikan SPT tahunan secara online. Ya, jadi di situ nanti setelah kita mengakses ya kan, login dengan akun kita, kemudian kita pilih yang layanan PPS, nanti akan dikirim formulirnya. Jadi bentuknya e-form dalam bentuk PDF. Ada formulirnya. Ada formulirnya. Nanti wajib pajak tinggal mengisi di situ, kemudian submit. Nah, gampang ya Bu. Gampang. Nah, proses selanjutnya tentunya akan ada pembayaran pajaknya nih ya, PPh finalnya. Nah, sebelum itu prosesnya selesai, tentunya pajak yang terhutang harus dibayar dulu. Nah, jika sudah, nanti tinggal kirim laporan, selesai. Oh gitu. Ya. Jadi prosesnya login, terus masuk ke layanan PPS, kita unduh, terus kita isi formnya, kita bayarkan PPh finalnya, pajak finalnya, udah selesai. Sudah selesai. Nanti melalui sistem juga wajib pajak akan mendapat surat keterangannya bahwa sudah ikut
PPS. Oh, ada surat keterangannya. Ada. Oh, gitu. Mm-mm. Nah, terus kalau ternyata ini Bu, konsekuensinya saya nggak ikut PPS misalnya, gitu. Wajib pajak nggak ikut PPS, ada konsekuensinya? Konsekuensinya, Iya. oke. Tadi kita sudah bicara tentang ini ya, manfaat ya. Ya. Tentunya tidak tidak lepas juga nih dari tadi manfaat yang diperoleh. Jika konsekuensi nggak ikut, ya berarti hampir sama juga tadi ya dengan jika tidak ikut PPS, berarti kita tidak memperoleh manfaat nih ya dari PPS. Nah, konsekuensinya jika wajib pajak peserta TA nih, yang dulu ikut TA, namun kemudian Direktorat Jenderal Pajak menemukan harta baru yang belum diungkap, nah itu tentunya akan dikenakan pajak. Dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang TA. Nah, besarannya itu untuk wajib pajak badan sebesar 25%. Iya, kalau orang Orang pribadi pribadi 30%, dan untuk wajib pajak orang pribadi kriteria tertentu 12,5%. Itu pokok pajaknya. lebih tinggi ya, Lebih tinggi daripada jika tadi ikut PPS dengan tarif yang 6%, 8% tadi ya Mbak Nadia ya. Nah, kemudian tentunya ada sanksinya juga. Nah, sanksinya sebesar 200%. Waduh, tinggi sekali Bu, 200% itu bisa ini 2 kali lipatnya gitu ya mungkin ya. Nah, contohnya aja misalnya Mbak Nadia punya tadi handphone ya, misalnya sebesar 10 juta nih waktu beli. Nah, Direktorat Jenderal Pajak tahu nih, oh Mbak Nadia barusan beli HP gitu kan di tahun 2018 gitu. Nah, 10 juta ini pokok pajaknya 30% dari 10 juta 3 juta. 3 juta. Nah, sanksinya 200%-nya dari 3 juta 6 juta. Dari 10 juta harga handphone tadi, 9 jutanya itu adalah pajaknya itu. Jadi itu dianggap masih ada kewajiban pajaknya yang belum dibayar atau dilaporkan oleh wajib pajak. Belum itu, diungkap. Belum diungkap. Itu konsekuensinya untuk yang kebijakan 1. Kalau untuk yang kebijakan 2 sama juga sih, ada sanksinya juga, pokok pajaknya sebesar 30% malah kalau untuk yang kebijakan 2. Tinggi juga. Terus kalau yang kebijakan 2 sanksinya sesuai dengan ketentuan umum perpajakan. Sesuai KUP. Sesuai Undang-Undang KUP. Jadi sanksi sesuai pasal 13 ayat 2. Ditambah kalau ini uplit faktornya 15%. Ya, meskipun sanksinya tidak sebesar untuk yang peserta ikut tax amnesty, tapi juga terasa besar. Tapi juga dibandingkan yang kalau ikut PPS gitu. Karena tarifnya 30%. Iya, betul. Kalau PPS paling tinggi tadi 18%. Seperti itu konsekuensinya. Ini enggak ini ya Mbak Nadia, maksudnya tidak menakut-nakuti lah. Iya, betul. Enggak sih. Jangan berikan informasi, berikan edukasi. Ini loh sebenarnya manfaatnya gitu kan. Banyak sekali manfaat dari PPS ini. Ya, karena mungkin sekarang Direktorat Jenderal Pajak juga sudah mulai ini ya, karena sekarang itu pertukaran informasi itu kan sudah sangat luas gitu kan. Jadi Direktorat Jenderal Pajak bisa mendapatkan sumber datanya dari manapun. Jadi gitu. bisa tahu ya. Jadi bisa tahu ya. Ini Bu, jika wajib pajak masih punya pertanyaan atau bingung nih gimana caranya ikut PPS, terus itu gimana Bu? Bisa menghubungi ke mana? Oh iya, mungkin kalau cuma dari mendengarkan podcast kita masih ya Mbak Nadia masih bertanya karena ini cuma kulitnya aja ya, kita ngupas cuma kulitnya aja. Tapi mudah-mudahan sudah bisa dinikmati nih ya. Oke, mungkin masih banyak para sobat ngupas wajib pajak yang masih memerlukan informasi lebih lanjut. Betul. Kita membuka ruang informasi seluas-luasnya ya kan pada para wajib pajak. Silahkan datang untuk konsultasi langsung, bisa ke kantor KP2KP Sragen yang di Jalan Raya Sukowati nomor 84 atau di depan Kodim ya. Nah, itu di situ silahkan untuk datang konsultasi langsung atau melalui layanan WhatsApp kita. Ada WhatsApp khusus konsultasi PPS ada juga? Khusus untuk konsultasi Nomornya PPS. Berapa Bu Di nomor 0851 6363
5280. Oke, nomor WA-nya 0851 6363 5280. Iya. Kalau mungkin masih kurang puas mungkin Iya. ya dengan layanan WA, mungkin kadang masih bingung ini saya harus gimana nih, itu Masih kan. kurang mantep. Iya, saya akses DJP online, akun saya lupa saya passwordnya seperti itu kan. Monggo silahkan bisa datang langsung ke KP2KP Sragen. Ya. Dan waktunya tinggal sebentar lagi nih ya Mbak Iya, Nade. Kita betul. sudah di penghujung bulan Juni Juni, nih ya. iya. Sebentar lagi sudah bulan Juli lah. Melalui program podcast ini ya monggo wajib pajak untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya ya. Ayo kawan pajak, sobat ngupas semua dimanfaatkan nih mumpung masih berjalan ya Bu Iya. ya program BPS ini ya Iya, Bu. di ya. detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir, betul sekali. Nanti ini Sobat Ngupas juga bisa mendapatkan informasi terupdate dari KP2KP Sragen, bisa follow Instagram kami di @kp2kp Sragen, bisa follow Twitter kami @kp2kp Sragen. Untuk podcast ini nanti juga akan tayang di YouTube kami, YouTube KP2KP Sragen, dan juga bisa didengarkan lewat Spotify, Bu. Iya. Oke, Ibu kira-kira ada satu pesan nggak Bu buat wajib pajak nih Bu? Oke ya. Pesan ya Mbak Nadia ya. betul. Ya sekali lagi program ini adalah suatu kesempatan pada para wajib pajak ya. Iya. Nah, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Tentunya akan banyak manfaat ya jika kita mengikuti PPS ini. Ya, dan kalau memerlukan konsultasi, silahkan datang ke KP2KP atau melalui layanan WA kita. Baik Sobat Ngupas, itu tadi pembahasan kita mengenai program pengungkapan sukarela. Kita sudah mendapat banyak informasi mengenai PPS. Nanti bagi kawan pajak yang masih membutuhkan konsultasi, silahkan bisa langsung datang ke KP2KP Sragen. Kita dengan sangat terbuka menerima kehadiran kawan pajak semua. Gitu. Cukup dari kami, cukup sampai di sini. Apabila ada salah, mohon maaf. Sampai jumpa di episode Ngupas berikutnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.